Wow, Mark, lihat ini. Coba lihat ini. Apa itu? Apa itu? Menjijikkan. Bagus. Sebenarnya ini kayaknya bukan belut. Planet kita penuh dengan kehidupan, baik di darat, di dalam air, maupun di atas udara. Banyak makhluk yang kita temui dalam petualangan kita seringkali terasa seperti teman lama yang hilang. Tetapi ada beberapa pertemuan yang sangat berlendir, sangat aneh, dan sangat ganjil. Sehingga aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah hewan ini sebenarnya alien? Hari ini kita akan menghitung mundur 5 makhluk paling mirip alien yang pernah kami tampilkan dalam saluran Brave Wilderness. Tapi sebelum kita mulai, mari kita lihat kembali beberapa momen dari dunia lain yang tidak terlalu menonjol. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ini seperti gabungan landak laut, bintang laut, dan gurita. Ini seperti banyak hal sekaligus dalam satu hewan. Tapi di bagian bawahnya, lihat ini. Tampak seperti kalajengking atau laba-laba. Kamuflasenya luar biasa. Dia tersamar dan lihat bagaimana dia hampir bisa mengubah bentuk tubuhnya agar sesuai dengan semua tanaman kecil ini. Dan hewan-hewan ini memiliki postur pertahanan yang luar biasa. Mereka tidak akan mundur, itu sudah pasti. Bentuknya seperti ulat yang memiliki banyak duri di atasnya. Sekarang di bagian bawahnya, tepat di tengah, itu mulutnya, tetapi juga bagian pantatnya. Banyak hewan yang kami cari cukup sulit ditemukan. Dan satu ordo khususnya, Urodela, selalu menjadi tantangan untuk didekati kamera. Makhluk ini lebih dikenal sebagai salamander. Kami bahkan memasuki gua gelap yang dipenuhi laba-laba hanya untuk melihatnya sekilas. Aku melihat sekilas tepat di sini samping bebatuan. Itu adalah salamander gua. Kamu lihat? Spesies yang lain mengharuskan kita untuk berkeliling dunia untuk menemukan dan menampilkannya. Ini dia. Tapi satu salamander khususnya sangat aneh dan tidak seperti salamander yang pernah aku lihat sebelumnya. Sehingga aku benar-benar salah mengidentifikasinya sebagai belut. Di posisi kelima adalah amfibi pemburu udang karang berlendir yang dikenal sebagai Amphiuma. Guys, belut. Kamu dapat sesuatu? Dapat nih, aku dapat. Dapat apa? Ini belut. Ada di bawah jaring ini. Wow. Ini sangat keren. Aku bisa lihat pantatnya. Arahkan kameranya. Tidak. Sini, lihat. Ini adalah badannya. Ini memenuhi dasar dari jaring ini. Lihat itu. Wow. Dia tidak bertingkah terlalu gila. Oh, dia bergerak. Lihat itu. Bagus. Sebenarnya, ini kayaknya bukan belut. Apa itu lele? Bukan. Bro, Mario. Ya. Aku pikir ini amfimia. Bener kan namanya amfimia kan? Amphiuma. Coba aku lihat. Bro, kurasa ini bukan belut. Coba lihat ini. Oh iya benar bro, ini Amphiuma. Yang benar? Iya. Waduh, oke guys. Ini ternyata bukan belut. Apa itu? Ini sebenarnya salamander yang besar. Iya, lihat. Aku punya wadah dengan air. Ya, coba kita taruh sini. Mundur sedikit. Oh. Ini Amphiuma. Oh ya ampun. Sini kawan. Aku harus berhati-hati karena mereka bisa menggigitmu dengan sangat keras. Gigitan yang sangat keras. Oke, kamu harus memberitahuku nama ini sekali lagi. Apa namanya? Ini adalah Amphiuma. Oke, coba aku lihat supaya aku... Wow. Tunggu. Oke, biarin dia di situ dulu. Itu bagus, biarkan dia melakukan itu. Dia bisa jalan. Dia bisa. Dia punya kaki yang kecil. Dan yang sebenarnya akan dia lakukan adalah menggali. Kita nggak pengen itu terjadi. Sini kawan, aku bawa kembali ya. Oke, lihat itu. Coba lihat moncongnya yang runcing itu. Nah, hewan-hewan ini sangat-sangat pandai menggali ke dalam lumpur dan kotoran. Berbeda dengan beberapa spesies salamander lainnya, salamander ini memiliki paru-paru yang sudah berkembang sepenuhnya dan mereka dapat bertahan di luar air untuk waktu yang cukup lama. Lihat itu, kamu benar-benar dapat melihatnya menghirup udara di sana. Berikutnya dalam daftar kami adalah hewan yang tidak dapat kami abaikan. Ahli kamuflase yang tampak seperti alien, ikan kodok. Wow, aku harap kalian siap untuk ini. Ini dia, ikan kodok. Wow, pernahkah kamu melihat ikan seaneh ini? Nah, hewan ini adalah karnivora yang rakus, yang berarti mereka akan memakan apapun yang ada di jalan mereka.
Mereka pemburu penyergap, jadi mereka akan duduk di sana, berbaring, dan menunggu mangsa yang tidak curiga datang ke mulut mereka. Mulut mereka dapat terbuka 12 kali lebih besar dari apa yang kamu lihat di bagian depan wajah mereka. Mereka dapat menelan makanan yang hampir sebesar ukuran mereka. Nah, jika menunggu makanan kamu datang sendiri tidak berhasil, mereka memiliki 3 duri yang berbeda di punggung mereka. Dan yang di depan sebenarnya digunakan sebagai umpan untuk menarik ikan atau udang kecil. Apapun yang ada di depan hewan itu adalah sasaran yang sah. Wow, apa yang ada di siripnya? Yang mana? Aku melihat seperti semburan gurita di belakang siripnya. Ya, kamu lihat, itu ada di belakang sirip panggul dan mereka dapat memaksa air melalui bukaan itu untuk memberi mereka dorongan jet dengan kecepatan tinggi jika mereka perlu segera melarikan diri. Percaya atau tidak, kami menangkap ikan kodok yang tampak lebih aneh dan bahkan lebih besar. Apa kalian siap untuk melihat itu? Kurasa kita siap. Nah, alasan kami benar-benar ingin menangkapnya dari dekat untuk kamera adalah untuk melihat betapa miripnya hewan ini dengan kepala karang. Ia bahkan memiliki tabung kecil yang tumbuh dari kulitnya. Ini gila, ikan ini tersamarkan dengan sempurna, hampir mustahil untuk melihatnya saat berada di bawah permukaan laut. Jadi dapat dipastikan ikan ini tidak berusaha untuk menonjol. Iya, ikan ini berusaha untuk membaur dengan segala cara. Seluruh hidupnya bergantung pada kamuflase dirinya. Begitu banyak makhluk laut kita yang tampak asing karena mereka beradaptasi untuk menghabiskan hidup mereka di lingkungan berair. Selanjutnya dalam hitungan mundur kita adalah sesuatu yang sedikit lebih mengerikan. Dia berbau, tampak seperti kombinasi antara kalajengking, kelabang, dan serangga air. Dan dia hampir saja masuk ke telingaku. Menyelinap masuk sebagai alien nomor 3 kita, bersiaplah untuk bertemu si Helgramid. Tidak ada apa-apa. Oh, Apa itu? ada satu di sini. Apa? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Menjijikkan. Aku dapat. Wow, dia coba gigit aku. Wow. Ini dia. Apa itu? Ini adalah Helgramid. Wah, ya ampun. Ini juga besar ukurannya. Wah. Wow. Oke guys, oke. Kalau kalian ingat postingan Instagram yang kubuat beberapa minggu lalu tentang makhluk yang terlihat, dia menggigitku. Oke, ternyata mereka menggigit. Itu dia. Semua orang ingin tahu apa mereka menggigit. Iya, dia menggigit. Dan sekarang dia menempel di jariku. Ini sakit. Tapi ini tidak melukai kulit. Ini tuh dia mencengkeramku. Nah, Helgramid sebenarnya adalah tahap larva dari lalat Dobson. Tampilannya hampir sama mengerikannya dengan makhluk ini, hanya saja sayapnya besar dan rahang depannya sangat besar. Tapi rahang bawah tersebut tidak cukup kuat untuk menjepit dan menggigit apapun. Nah, jika gigitannya tidak cukup, yang juga akan mereka lakukan untuk mencegah predator adalah menyemprotkan cairan berbau tidak sedap dari pantat mereka, dan baunya benar-benar seperti kotoran manusia. Baunya seperti... Seperti kotoran, baunya seperti kotoran. Dan dia sudah menyemprotkan cairan bau ke seluruh jariku. Ini benar-benar bau. Nah, ini dia. Oh, wow, ini sangat-sangat menakjubkan. Aku gak tahu kenapa kamu bisa membiarkan Wow, ini seperti alien. Aku sudah bilang kan, ini seperti mimpi buruk yang nyata. Lihat itu. Bisa kamu bayangkan nggak gimana rasanya kalau benda ini merangkak ke telingamu? Dia makan otakmu. Tidak. Au! Ternyata lumayan sakit. Tampak bagus, bro. Kurasa ini melubangi telingaku. Au! Menurut kalian gimana? Anting-anting dari Helgramid, apa ini akan jadi tren baru? Tidak. Dia bergelantungan kan? Iya. Aku dapat 1 Helgramid kan? Lalu aku terus membalikkan batu dan aku menemukan 25 Helgramid. Bro. Jadi, apa yang akan aku tantang ke kamu adalah masukkan tanganmu ke dalam mangkuk ini dan melihat apakah kamu akan digigit Helgramid. Aku Direktur Mark dan aku akan memasuki zona gigit 25 Helgramid. Oke, aku gak mau lihat ini. Taruh tanganmu di situ, ayo. 2, 3. Biarkan aja di sana. Ini menyeramkan. Aku sebar-sebar di sini dulu ya.
Oh, mereka buang air. Aku digigit. Oh tidak. Ada yang lain. Bayangkan dirimu jatuh ke dalam kolam renang yang penuh dengan Hellgrammite. Jika kamu pikir 25 menyeramkan, coba bayangkan 25.000. Oke, mungkin itu bukan ide yang bagus. Di nomor 2, dan bahkan lebih aneh dari sepupunya si kelinci laut hitam, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelinci laut coklat. Oh, Mark, lihat ini. Jika kamu pikir siput pisang itu besar, coba lihat ini. Oh, apa itu? Ini adalah kelinci laut, juga dikenal sebagai siput laut. Dan guys, ini berlendir. Wah, ada satu lagi. Lihat itu. 2 ekor bersebelahan. Wah, segenggam siput laut. Sini, berikan aku wadahnya. Ya, pegang ini. Akan lebih mudah bagi kita untuk melihat mereka seperti ini. Seperti organ besar. Lihat itu. Wow. Ini adalah kelinci laut coklat California. Dan alasan mereka disebut kelinci laut, bisa kamu lihat tentakel di depan sana? Ini mirip seperti telinga kelinci. Siput ini tidak punya banyak predator sama sekali. Satu pertahanan yang mereka miliki, kalau ada yang mencoba memakannya, adalah kemampuan untuk membuat tinta seperti gurita. Jika mereka gelisah, mereka akan mengeluarkan zat ungu yang tampak menjijikan ini, yang memungkinkan mereka menyelinap ke dalam batu dan menghilang. Dan aku akan menunjukkan kepada kalian sebelum kita melepaskan mereka. Dan ini tidak akan melukai hewan ini dengan cara apapun. Tintanya sebenarnya adalah produk sampingan dari rumput laut yang mereka makan. Itulah yang memberinya pigmentasi warna ungu. Lihat ini. Oh, aku jadi benar-benar bernoda sekarang. Oke, aku akan kembalikan siput ini ke dalam wadah. Dan mari kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, itu dia. Itulah yang akan mereka lakukan untuk menciptakan kebingungan bagi setiap predator yang akan mencoba memakannya. Seperti yang kamu lihat, siputnya baik-baik aja. Dan masih ada tinta yang keluar dari parapodia belakangnya. Keluar lagi. Kamu lihat? Wow, ini gila. Lihat gelembung kecil yang mengapung itu. Lihat semua lendir ini. Ini bukan air. Ini lendir. Lihat itu mengalir di tanganku. Kamu lihat? Wah, ini semua berlendir. Ini gila. Wow. Ya, jika hewan nomor 2 kita tidak cukup alien dengan kamuflase yang dirancang dengan sempurna, lendir yang lengket dan tinta ungu, makhluk nomor 1 kita mungkin cukup untuk membuat kamu percaya bahwa planet kita dipenuhi oleh alien. Mario! Ya? Lihat apa yang kutemukan. Apa? Kamu dapat apa? Aku dapat Onychophoran raksasa yang langka. Ya ampun. Sini di batu ini. Apa yang harus kita lakukan? Wow. Coyote lagi pergi, kita harus gimana nih? Ya, tentu saja kita harus merekamnya. Aku punya wadah di ranselku. Kita bisa wadahi, bawa balik ke pondok, meminta Coyote memeriksanya. Dan kita dapat foto-foto yang bagus. Kita bawa pulang nih? Ya, kita bawa kembali. Setelah itu akan luar biasa. Bro, temuan mantap bro. Coyote! Kalian memanggilku ya? Ya, mungkin. Mungkin. Tunjukkan. Lihat apa yang ditemukan Mark. Yang benar aja. Ini yang benar aja. Kita menemukan di sekitar 4 langkah di mana kami menemukan yang coklat. Iya. Ya ampun, aku nggak percaya ini. Ya ampun, aku tidak percaya ini. Ya ampun bro, ini gila. Wow, kalian sedang melihat cacing beludru, yang mungkin adalah makhluk paling langka yang bisa kamu temui di hutan hujan Costa Rica. Nenek moyang makhluk ini berasal dari 500 juta tahun yang lalu, tepatnya pada periode Kambrium. Dan itu adalah zaman sebelum dinosaurus. Dan mereka ini mampu melepaskan lapisan kulit luarnya sekitar sebulan sekali, seperti ular. Dan saat mereka melepaskannya, mereka akan keluar dari kulit. Mirip dengan cara ular keluar dari kulitnya, dan mereka menjadi lebih lembut dan lebih cemerlang. Dan meskipun makhluk ini sebenarnya agak lucu, percaya atau tidak, mereka adalah predator yang ganas. Dan cara mereka berburu adalah mereka bergerak perlahan melalui lantai hutan hujan, berjalan di antara dedaunan dan batang kayu mati. Dan mereka akan menggunakan 2 organ sensorik depan untuk mengetuk mangsanya. Begitu mereka merasakan sesuatu untuk dimakan, mereka mengeluarkan lendir lengket. Dan lendir ini sangat-sangat kuat sehingga dapat langsung menjepit mangsanya. Dan mereka memiliki mulut kecil di bagian depan.
Di dalam mulut itu terdapat satu gigi yang bentuknya seperti silet. Mereka memasukkan gigi itu ke mangsanya dan kemudian mereka mengeluarkan air liur yang perlahan-lahan memecah bagian dalam mangsanya dan mereka meminumnya seperti milkshake. Wow. Hal yang lucu tentang cacing beludru yang sebenarnya sama sekali bukan cacing adalah bahwa ia merupakan salah satu spesies terestrial pertama yang berjalan di planet ini. Jadi bisa dibilang, aku kira kita bisa menganggapnya sebagai alien kuno. Kuharap kalian semua menikmati kilas balik beberapa pertemuan alien favorit kami. Dan kami tidak sabar untuk menemukan lebih banyak makhluk seperti ini dalam petualangan kami yang akan datang.